Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman semua, pejuang P3K di channel kami. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berkas DRH atau berkas daftar riwayat hidup P3K Tenaga Teknis Kemenag tahun 2022. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah lulus atau statusnya PL, dan mudah-mudahan kedepannya prosesnya berjalan lancar dan kita bisa secepatnya mendapatkan NIP dan SK P3K dari Kementerian Agama. Dan langsung saja, di sini ada beberapa berkas yang harus disiapkan menjelang pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, karena sekarang sudah mulai masa sanggah ya, dari mulai tanggal atau awal Mei sampai dengan pertengahan Mei itu masa sanggah. Di sini ini sudah ada edaran atau pengumuman dari P3K Teknis BKN ya, bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K Tenaga Teknis tahun anggaran 2022 agar mengisi daftar riwayat hidup DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di halaman SSCSN ya, pada tanggal 14 sampai dengan 30 Mei 2023. Nah, itu tanggalnya ya, dari tanggal 14 sampai dengan 30 Mei untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, kemudian di sini ada beberapa kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud ya. Di sini ada beberapa dokumen. Yang pertama ada pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Kemudian yang selanjutnya ada ijazah asli yang digunakan untuk melamar P3K Tenaga Teknis. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya, itu ijazah asli juga, pas foto terbaru ya. Selanjutnya transkrip nilai asli ya, yang digunakan untuk melamar P3K Tenaga Teknis. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya siapkan juga nanti ada hasil cetak atau print out DRH, tinggal nanti Bapak Ibu unduh dan langsung cetak saja di akun masing-masing, yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis dengan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000. Jadi nanti bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis oleh tangan sendiri ya, menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam. Jadi jangan diketik ya, harus tulisan tangan sendiri ya, yang rapi. Kemudian selanjutnya surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran ya, pengumuman. Kemudian selanjutnya SKCK ya, atau surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH. Jadi nanti untuk SKCK-nya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya SKCK yang lama, bisa diperpanjang lagi atau diaktifkan lagi ke Polsek atau ke Polres terdekat ya. Jadi nanti SKCK-nya aktif kembali ya, masih berlaku ya. Kemudian selanjutnya di sini surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Mei 2023. Nanti rekan-rekan semua, Bapak Ibu disuruh membuat surat sehat jasmani dan rohani dari dokter ya, bukan dari puskesmas, bukan dari klinik, jadi harus ke rumah sakit ya, atau ke dokter
yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Biasanya nanti di tes jasmani dan rohani ini memiliki kisaran biaya yang lumayan ya, antara 500 sampai dengan 800-an ya, 500.000 atau 800.000. Siapkan saja karena ada selain pemeriksaan badan atau jasmani, nanti juga ada tes kayak psikotes ya. Psikotes nanti kita diberikan beberapa soal, bisa puluhan atau bisa mencapai ratusan soal. Itu untuk mengukur psikotes kita, tingkat intelijensi kita ya. Kemudian selanjutnya, surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang ya. Kemudian yang ditetapkan paling kurang bulan Mei, jadi harus bulan Mei dibuatnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini surat keterangan ini biasanya bersamaan dengan surat kesehatan tadi ya, yang tadi surat sehat jasmani dan rohani. Tinggal kali Bapak Ibu bisa disatukan pembuatannya ya. Itu surat keterangan bebas narkoba ya, harus di bulan Mei juga. Kemudian selanjutnya, apabila itu sudah ya beberapa poin yang harus disiapkan atau nanti harus diupload di akun SSCSN masing-masing. Kemudian apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7, peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K tenaga teknis tidak mengisi DRH dan atau tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana maksud pada angka 8, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan atau dianggap mengundurkan diri sebagai P3K tahun anggaran 2022. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melewati batas akhir ya, itu kan pengisiannya tanggal 14 sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi selama 2 minggu itu Bapak Ibu siapkan segala sesuatunya, berkas, kemudian pergi ke SKCK, ke rumah sakit, kemudian bisa jadi legalisir ijazah dan sebagainya. Jadi siapkan segala sesuatunya dari sekarang kalau bisa ya. Meskipun masa sanggah belum berakhir, kemudian kelulusan pasca sanggah nanti akan diumumkan tanggal 10 Mei. Alangkah baiknya Bapak Ibu juga siapkan dari sekarang persyaratan untuk pengisian DRH ya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti pas pengumuman pasca sanggah tidak ada perubahan, kita masih menyandang status lulus atau P_L dan bisa berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengisian DRH, kemudian mendapatkan NIP dan diberikan SK atau surat keputusan bertugas mengajarnya ya. Mudah-mudahan ditempatkan di sekolahnya masing-masing ya. Selamat Bapak Ibu yang sudah lulus dan mudah-mudahan kita sukses di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.